Coba jujur pada diri sendiri. Pernah merasa tubuh masih kuat, tapi saat dibutuhkan, Mr. P justru tidak seresponsif dulu? Banyak pria usia 50 tahun ke atas datang ke ruang praktik saya dengan wajah ragu dan suara pelan. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka takut bertanya. Ada satu kalimat yang sering saya dengar. "Dok, ini wajar karena umur atau masih bisa diperbaiki?" Yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka bukan mengalami masalah berat. Mereka hanya salah paham tentang tubuhnya sendiri. Ada yang sudah mencoba berbagai cara, ada yang minum ini itu, tapi tetap merasa kecewa. Padahal, setelah saya jelaskan satu hal penting, ekspresi mereka berubah. Dari cemas menjadi lega, dari putus asa menjadi berharap. Di usia 50 plus, tubuh memang berubah, tapi bukan berarti harus menyerah. Banyak pria yang justru kembali percaya diri setelah memahami kunci utamanya. Dalam video ini, saya akan berbagi cerita nyata dari pasien-pasien yang pernah saya tangani. Tanpa menakut-nakuti, tanpa janji berlebihan. Hanya penjelasan yang masuk akal dan solusi yang aman untuk kesehatan jangka panjang. Jika Anda atau pasangan Anda pernah mengalami hal serupa, jangan kemana-mana. Bisa jadi, apa yang akan Anda dengar sebentar lagi adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Saya masih ingat dengan jelas pertemuan pertama saya dengan Bapak Joko. Saya membuka cerita sambil tersenyum kecil, mengingat raut wajah pria itu yang penuh keraguan saat membuka pintu ruang praktik. Ia tampak ragu masuk, seolah membawa beban yang tidak ingin diceritakan pada siapapun. Usianya 57 tahun. Pensiunan yang aktif berkebun dan bermain dengan cucu-cucunya. Secara fisik, orang lain mungkin akan bilang beliau sehat, tapi ada satu hal yang membuatnya datang jauh-jauh ke klinik. "Saya merasa sehat, tapi diranjang ini tidak seperti dulu," kata beliau. Suaranya pelan, sedikit cemas. Frasa seperti ini bukan hal yang asing bagi saya. Ribuan pria di berbagai negara juga menyampaikan keluhan serupa. World Health Organization mencatat bahwa gangguan fungsi ereksi meningkat seiring bertambahnya usia dan bisa dialami oleh lebih dari separuh pria di atas 50 tahun. Itu bukan berarti semua pria mengalami gangguan berat, tetapi penurunan respon tubuh itu nyata dan umum terjadi di seluruh dunia. Ketika saya tanya lebih jauh, Bapak Joko bercerita tentang perubahan yang ia rasakan. Dulu di usia 40-an, ia merasa energik. Aktivitas fisik tidak pernah menjadi masalah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa tubuhnya lebih lambat, sering merasa lelah di siang hari, dan kadang sulit mempertahankan ereksi ketika berhubungan dengan istrinya. Ia mulai merasa kehilangan kepercayaan diri. Pengalaman beliau mencerminkan apa yang sering dilaporkan dalam penelitian kesehatan global. Seiring bertambahnya usia, tubuh pria mengalami perubahan hormon, termasuk menurunnya kadar testosteron secara bertahap. Penurunan ini terjadi secara alami dan dialami oleh sebagian besar pria usia menengah ke atas. Selain itu, perubahan pada pembuluh darah dan aliran darah bisa mempengaruhi kualitas ereksi. National Institutes of Health di Amerika Serikat menjelaskan bahwa faktor seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi juga mempengaruhi fungsi ereksi, karena semuanya berkaitan langsung dengan kesehatan pembuluh darah. "Saya sudah coba ini dan itu, Dok," ujar Bapak Joko. Ia sudah mencari berbagai cara instan dari internet dan obat bebas, berharap solusi cepat tanpa perubahan gaya hidup. Saya pun meminta beliau duduk sedikit lebih tenang sambil menjelaskan bahwa tubuh manusia tidak seperti mesin yang bisa diperbaiki dengan satu komponen saja. Begitu saya bicara tentang hubungan antara kesehatan jantung, aliran darah, dan ereksi, beliau mulai mengangguk. Aliran darah yang lancar sangat penting.
Ereksi sebenarnya adalah proses vaskular, artinya bergantung pada sistem peredaran darah yang sehat. Jika ada sumbatan atau pengerasan pada pembuluh darah, respons tubuh ikut menurun. Hal ini diperkuat oleh banyak studi medis internasional yang menunjukkan bahwa kesehatan kardiovaskular dan fungsi ereksi saling terkait. Saya pun bertanya tentang gaya hidup beliau sehari-hari. Ternyata, meskipun Bapak Djoko aktif berkebun, beliau sering duduk terlalu lama, minum kopi berlebihan dan kurang minum air putih. Pola tidur tidak konsisten, dan stres karena tekanan hidup juga turut memperburuk kondisi. Semua ini adalah faktor yang sering diabaikan, tetapi memiliki dampak besar. Organisasi Kesehatan Dunia dan American Heart Association sama-sama menekankan pentingnya aktivitas fisik teratur, pola makan seimbang, serta tidur yang cukup untuk menjaga fungsi pembuluh darah tetap optimal. Cerita beliau adalah salah satu dari banyak kisah serupa yang saya temui. Dari pengalaman tersebut, kita bisa belajar bahwa keluhan soal vitalitas bukan sekadar hal tua yang harus diterima begitu saja. Ini adalah sinyal dari tubuh yang perlu ditanggapi dengan pemahaman yang benar. Dalam banyak kasus, perubahan sederhana dalam gaya hidup menjadi titik balik penting untuk memperbaiki kondisi. Jauh lebih efektif daripada sekadar berharap pada solusi instan. Saya sudah minum ini itu, Dok, ujar Bapak Djoko di pertemuan kedua kami, menepuk meja dengan nada setengah frustasi. Tapi tetap saja, hasilnya tidak seperti harapan. Saya memahami rasa frustasi itu. Banyak pria yang datang ke ruang praktik saya berharap ada satu solusi instan. Namun, tubuh manusia bukan seperti tombol on-off yang bisa langsung aktif begitu diberikan satu obat saja. Sebelum saya menjelaskan kunci utamanya, saya ajak beliau memandang kembali konsep sederhana yang sering terlupakan. Ereksi adalah masalah aliran darah. Ini bukan sekadar istilah medis. Itu adalah fakta fisiologis yang didukung oleh banyak penelitian kesehatan di dunia. Organisasi kesehatan seperti Cleveland Clinic dan Mayo Clinic menjelaskan bahwa ereksi terjadi ketika pembuluh darah di penis melebar, membiarkan darah masuk dengan cepat, dan menahan darah agar organ tetap keras. Proses ini dipengaruhi oleh kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Jika pembuluh darah sudah kaku atau tersumbat sedikit saja, maka respons tubuh terhadap rangsangan akan menurun. Dan hal ini sering dialami pria usia 50 tahun ke atas. Ketika saya jelaskan hal ini kepada Bapak Djoko, wajahnya mulai serius mendengarkan. Jadi bukan hanya urusan hormon atau usia saja? Ia bertanya. Saya menggeleng. Memang benar bahwa hormon testosteron menurun seiring bertambahnya usia. Tapi itu hanya satu bagian dari cerita. Bagian lain yang sama pentingnya adalah aliran darah yang sehat. Lalu saya mulai menjelaskan satu persatu kebiasaan yang sering diabaikan oleh pasien saya dan ternyata juga oleh banyak pria di luar sana. Kebiasaan itu seperti potongan puzzle yang saling berkaitan. Pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, tidur, dan stres. Pria yang aktif secara fisik memiliki resiko lebih rendah mengalami gangguan ereksi. American Heart Association menyebutkan bahwa aktivitas fisik teratur seperti berjalan cepat 30 menit sehari dapat membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah dan kesehatan jantung. Saat saya menyarankan Bapak Djoko untuk mulai jalan pagi, beliau sempat ragu. Tetapi setelah beberapa minggu, beliau memberi kabar. Saya merasa lebih ringan, Dok. Itu adalah awal dari respons tubuh yang lebih baik. Kebiasaan lain yang saya tekankan adalah mengurangi rokok dan minuman manis. Rokok adalah musuh pembuluh darah. Zat kimia dalam asap rokok menyebabkan pembuluh darah menyempit dan membuat aliran darah menjadi kurang optimal. Penelitian di berbagai negara menunjukkan hubungan kuat antara merokok kronis dan penurunan fungsi ereksi.
Ini alasan mengapa banyak pasien yang berhenti merokok kemudian melaporkan peningkatan kemampuan mereka. Selain itu, saya ajarkan Bapak Joko pentingnya tidur yang cukup dan teratur. Tidur yang berkualitas tidak hanya membuat tubuh Anda segar di pagi hari. Penelitian menunjukkan bahwa tidur memengaruhi produksi hormon termasuk testosteron. Tidur yang buruk membuat hormon stres meningkat dan hormon seks menurun. Ini adalah resep yang buruk untuk vitalitas pria. Saya juga berbicara tentang manajemen stres. Banyak pasien yang tidak menyadari bahwa pikiran dan emosi berperan besar. Stres berkepanjangan meningkatkan hormon kortisol. Kortisol yang tinggi menurunkan respons tubuh terhadap rangsangan seksual. Beberapa pasien saya kemudian mulai mencoba teknik relaksasi sederhana, seperti meditasi atau hobi ringan, dan hasilnya cukup mengejutkan bagi mereka sendiri. Pada akhirnya, ketika saya tanya kepada beliau, apa perubahan terbesar yang Anda rasakan? Beliau menjawab tanpa ragu, "Saya merasa lebih hidup kembali, Dok." Itu bukan pernyataan kosong. Itu adalah bukti bahwa perubahan gaya hidup yang konsisten dapat menjadi kunci utama untuk membantu kekuatan pria usia 50+ kembali optimal. Pembaca yang setia, kunci utama yang sering diabaikan bukanlah obat instan. Kunci itu adalah kesehatan pembuluh darah Anda, dan kesehatan pembuluh darah tidak datang begitu saja. Ia dibentuk dari kebiasaan sehari-hari yang berpihak pada tubuh Anda. Setelah beberapa kali pertemuan, saya mulai masuk ke topik yang sering membuat pasien saya terdiam sejenak. Bukan karena sulit, tapi karena akhirnya mereka sadar. Selama ini, mereka tidak pernah benar-benar memperhatikan apa yang masuk ke tubuh mereka setiap hari. Suatu hari, saya bertanya pada Bapak Joko, "Bapak biasanya sarapan apa?" Beliau tersenyum kecil. "Kopi manis dan gorengan. Siang hari nasi putih dengan lauk berlemak. Malam sering makan agak larut." Pola ini sangat umum, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain. Berbagai laporan kesehatan dunia menunjukkan bahwa pola makan tinggi gula dan lemak jenuh berhubungan langsung dengan gangguan pembuluh darah. Saya lalu menjelaskan dengan bahasa sederhana. Pembuluh darah itu seperti selang air. Jika setiap hari dilalui air kotor, lama-lama alirannya tersendat. Ereksi membutuhkan aliran darah yang cepat dan kuat. Jika pembuluh darah tidak sehat, respons tubuh ikut melemah. Banyak penelitian internasional menjelaskan bahwa pria yang mengonsumsi makanan tinggi sayur, buah, ikan, dan biji-bijian utuh cenderung memiliki fungsi ereksi yang lebih baik. Bukan karena makanan itu bersifat ajaib, tapi karena membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan menurunkan peradangan dalam tubuh. Saya tidak menyuruh Bapak Joko berubah drastis. Saya hanya meminta satu hal, mulai pelan-pelan. Tambahkan sayur hijau di piring makan, kurangi minuman manis. Ganti camilan gorengan dengan kacang rebus atau buah. Minum air putih lebih banyak. Terdengar sepele, tapi efeknya nyata jika dilakukan konsisten. Selain makanan, saya juga menyoroti kebiasaan kecil lain yang sering diremehkan, yaitu duduk terlalu lama. Banyak pria usia 50+ merasa sudah aktif, padahal sebagian besar waktu dihabiskan dengan duduk. Duduk terlalu lama memperlambat sirkulasi darah. Organ Kesehatan Dunia menyarankan untuk berdiri atau bergerak ringan setiap 30-60 menit. Beberapa minggu kemudian, Bapak Joko bercerita, ia mulai berjalan pagi, mengurangi kopi manis, dan lebih rajin minum air putih. Tubuhnya terasa lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan tanpa ia sadari, respons tubuhnya mulai membaik. Hal lain yang tak kalah penting adalah berat badan. Kelebihan berat badan berhubungan dengan penurunan hormon testosteron dan peningkatan resiko gangguan ereksi. Banyak pria tidak menyadari bahwa menurunkan berat badan sedikit saja sudah bisa membantu memperbaiki keseimbangan hormon dan aliran darah. Saya selalu menekankan bahwa ini bukan soal penampilan, tapi soal fungsi tubuh. Saat tubuh terasa lebih sehat, kepercayaan diri ikut meningkat, dan kepercayaan diri memiliki dampak besar pada respons seksual pria.
Di akhir sesi, saya berkata pada beliau, "Pak, tubuh Anda tidak rusak. Tubuh Anda hanya minta dirawat dengan cara yang benar." Kalimat itu sering membuat pasien saya terdiam, karena pada akhirnya, kekuatan pria usia 50+ bukan ditentukan oleh usia semata, tapi oleh pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Di pertemuan terakhir kami, Bapak Joko tiba-tiba terdiam lebih lama dari biasanya. Lalu, ia berkata pelan, "Dok, sebenarnya bukan hanya soal fisik. Saya sering takut gagal sebelum mencoba." Kalimat itu sangat jujur dan sangat manusiawi. Di titik ini, saya tahu bahwa pembahasan kami sudah masuk ke bagian yang paling sensitif, tapi juga paling menentukan. Banyak pria usia 50+ sebenarnya sudah mulai membaik secara fisik. Pola makan berubah, aktivitas meningkat, tidur lebih teratur. Tapi hasilnya belum maksimal karena satu hal yang sering tidak disadari, yaitu beban pikiran dan tekanan emosional. Banyak penelitian psikologi kesehatan menunjukkan bahwa stres, kecemasan, dan rasa takut gagal dapat menghambat respon seksual. Saat pikiran dipenuhi kekhawatiran, tubuh masuk ke mode waspada. Hormon stres meningkat, aliran darah ke organ vital justru menurun. Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi tubuh untuk merespon rangsangan dengan baik. Organisasi Kesehatan Dunia seperti World Health Organization menjelaskan bahwa kesehatan seksual bukan hanya soal organ, tapi juga kesejahteraan mental dan hubungan sosial. Hal ini sejalan dengan panduan psikologi kesehatan dari berbagai negara yang menekankan pentingnya kondisi emosional yang stabil. Saya lalu bertanya kepada Bapak Joko tentang hubungannya dengan istri. Ternyata, mereka jarang membicarakan hal ini secara terbuka. Beliau takut dianggap tidak mampu. Padahal, setelah saya sarankan untuk berbicara jujur, reaksinya di luar dugaan. Istrinya justru mendukung dan merasa lebih dekat secara emosional. Hubungan pasangan yang hangat dan saling memahami memiliki pengaruh besar pada respons tubuh. Ketika pria merasa diterima, tekanan berkurang, rasa aman meningkat, tubuh lebih mudah merespon secara alami. Banyak studi psikologi medis menunjukkan bahwa keintiman emosional seringkali sama pentingnya dengan kondisi fisik. Saya juga menjelaskan bahwa percaya diri bukan bawaan lahir, tapi hasil dari pengalaman positif yang berulang. Ketika pria mulai merasakan perubahan kecil yang positif, meski belum sempurna, otak akan menyimpan pengalaman itu sebagai sinyal aman. Perlahan, rasa takut gagal berkurang. Bapak Joko mulai mengubah cara pandangnya. Ia tidak lagi mengejar kesempurnaan. Ia fokus pada proses, menjaga kesehatan, menikmati kebersamaan, dan hasilnya justru lebih baik dari yang ia bayangkan. Di akhir sesi, beliau berkata, "Sekarang saya lebih tenang, Dok. Tidak lagi terlalu menekan diri sendiri." Itulah momen yang selalu membuat saya yakin bahwa perawatan pria usia 50+ tidak boleh hanya fokus pada tubuh. Pikiran yang sehat, hubungan yang hangat, dan rasa percaya diri yang dibangun perlahan adalah bagian penting dari kunci utama kekuatan pria. Karena pada akhirnya, tubuh dan pikiran selalu bekerja sebagai satu kesatuan. Jika salah satunya tertekan, yang lain akan ikut terdampak. Sahabat lansia sehat abadi, dari semua yang sudah kita bahas hari ini, satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Tubuh kita tidak pernah benar-benar menyerah. Ia hanya menunggu untuk dirawat dengan cara yang benar. Mulailah dari langkah kecil. Jaga pola makan, tetap bergerak, tenangkan pikiran. Bangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Semua itu adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau teman sebaya.
Karena bisa jadi ada orang terdekat Anda yang sedang membutuhkan informasi ini, tapi belum berani bertanya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya dari channel Lansia Sehat Abadi. Tulis juga kota asal Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu dari mana saja sahabat sehat menyimak video ini. Ingat, kesehatan bukan soal umur, tapi soal pilihan yang kita buat setiap hari. Rawat tubuh, jaga pikiran, dan hargai diri sendiri. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.